Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Dimas Sena Sofiawan akan menyampaikan perhitungan hasil dari fitness level saya pada saat di video sebelumnya pada saat melakukan hard fast step. Kita di situ adalah untuk menganalisis ataupun ingin mendapatkan data berupa hitungan denyut nadi selama kurang lebih 30 detik. Nah, di mana di sini saya mendapatkan hasil denyut nadi saya setelah melakukan hard fast step 1 menit istirahat, dan habis 1 menit istirahat kita menghitung denyut nadi selama 30 detik. Dihasilkan denyut nadi saya itu dalam 30 detik terdapat 61 denyut nadi selama 30 detik. Dimana dalam hasil fitness levelnya maka mendapatkan hasil berikut, yaitu adalah pada skor rumusnya adalah 100 kali durasi dibagi 5,5 dikali jumlah hitungan nadi tadi, berarti skor menjadi 100 dikali 300 dibagi 5,5 dikali 61 menghasilkan 30.000 per 335,5, maka menghasilkan 89,916. Maka didapatkan pada indikator nilai tes, saya mendapatkan pada indikator nilai 80-89, di mana dalam tabel atau dalam indikator hasil fitness level, di indikator interval 80-89 itu merupakan hasil yang baik. Jadi itulah hasil fitness level saya pada skor 89 yang mengartikan saya pada kondisi fitness level yang baik karena indikator pada angka 80-89. Dan lanjut, yaitu adalah pada pertanyaan biologinya, yaitu adalah yang pertama, bagaimana cara gerak otot antagonis pada hard fast step. Dapat kita simpulkan bahwasannya pada hard fast step terjadi cara kerja otot antagonis, di mana cara kerja otot antagonis adalah cara kerja otot yang berlawanan, di mana otot-otot tersebutlah otot-otot yang menggerakkan gerakan-gerakan pada olahraga ini. Di mana cara kerja otot antagonis pada hard fast step adalah jenis cara kerja otot antagonis fleksi dan ekstensi, di mana pada saat melakukan fleksi itu adalah gerakan melekuk. Yang dilekuk adalah pada saat salah satu kaki kita, terutama kaki kanan, itu adalah mengangkat ke atas tumpuan 40 cm. Disitulah terjadi lekukan. Pada saat terjadi lekukan, maka disitulah terjadi fleksi, di mana dalam fleksi tersebut terdapat keadaan di mana keadaan otot betis menjadi berkontraksi dan keadaan paha menjadi relaksasi. Nah, sebaliknya, yang kedua adalah ekstensi, di mana ekstensi adalah kegiatan meluruskan, di mana pada hard fast step ini kegiatan meluruskan ini adalah kegiatan pada saat kedua kaki yang sedang di atas tumpuan tersebut menurunkan salah satu kaki untuk menuju ke lantai bumi lagi. Disitulah terdapat gerakan meluruskan kaki, di mana dalam keadaan tersebut merupakan gerakan ekstensi, terdapat keadaan paha atau otot paha mengalami kontraksi dan otot betis mengalami relaksasi. Jadi sekian pada pertanyaan pertama mengenai cara kerja otot antagonis dalam hard fast step, dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu adalah bagaimana otot bisa mengalami lelah atau pegal dan bagaimana mengatasinya. Jadi sampai jumpa pada video yang kedua. Oke, jadi kita lanjutkan pada pertanyaan nomor kedua, yaitu adalah bagaimana otot ini bisa menjadi pegal dan lelah ketika setelah mengalami olahraga atau pada saat tengah berjalannya olahraga, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tapi sebelum itu saya akan memberikan tambahan penjelasan pada jawaban nomor 1, yaitu adalah di mana pada tadi fleksi, yaitu adalah menekuk, di mana yang ditekuk dalam hard fast step adalah menekuk kaki ketika mengangkat salah satu kaki ke atas tumpuan. Di situ ada yang ditekuk. Nah, pada saat itu kan ada yang namanya kontraksi dan ada yang namanya relaksasi. Di dalam fleksi, menekuk, itu terdapat yang namanya kontraksi pada otot betis dan ada relaksasi pada otot paha. Nah, di mana kontraksi pada otot betis ini bisa semakin menambah atau bisa semakin besar ketika pada hard fast step, pada step selanjutnya, kaki satunya lagi, yaitu kaki kiri juga ikut diangkatkan ke atas tumpuan, maka si kaki kanan ini
akan menjadi penopang kaki kiri ini kan tentunya untuk naik ke atas. Maka pada saat kita kaki kiri ini sudah kaki kanan di atas, kaki kiri kita ikut naikkan ke atas, maka kaki kanan ini semakin tertekan. Otomatis jika semakin tertekan, maka kontraksi akan semakin bertambah pada bagian betis. Dan sebaliknya, pada saat ekstensi atau meluruskan pada gerakan hard fast step, salah satu kaki dan di sini adalah gerakan kaki kanan dulu yang diturunkan, maka akan diikuti salah satu kakinya lagi untuk diturunkan, itu adalah kaki kiri. Maka pada saat gerakan swing kaki satunya lagi untuk turun ke bawah, maka butuh penopang kaki kanan. Berarti akan ada terjadi penambahan kontraksi dalam ekstensi, di mana dalam ekstensi adanya penambahan kontraksi pada otot paha karena pada saat melakukan swing pada kaki yang lain, yaitu adalah kaki kiri, diakibatkan adanya topangan yang menjadi lebih berat karena satu kaki itu sedang dalam proses menuju ke arah lantai bumi atau ke arah tempat asalnya. Seperti itu. Dan saya lanjutkan pada pertanyaan kedua, yaitu adalah mengapa otot ini bisa yang namanya timbulnya rasa lelah dan rasa pegal setelah melakukan tes tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, akan saya jelaskan. Di mana otot ini mengalami rasa lelah atau rasa capek, rasa pegal ini diakibatkan oleh adanya penumpukan asam laktat. Adanya penumpukan asam organik, yaitu adalah asam laktat. Di mana asam laktat ini menyebabkan dalam hard fast step adalah menyerang atau menumpukan asam laktat pada bagian kaki kita, paha dan betisnya. Itu akan terjadi penumpukan asam laktat. Di mana asam laktat ini mengakibatkan kontraksi pada otot-otot tersebut terjadi terus-menerus dan menghambat energi otot itu untuk melakukan relaksasi. Itu adalah asam laktat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penumpukan asam laktat ini bisa terjadi? Penumpukan asam laktat ini bisa terjadi karena adanya gerakan atau adanya penggunaan otot secara terus-menerus. Ketika berolahraga, ini menyebabkan adanya keadaan di mana supply dan demand dari oksigen ini berubah drastis atau bertolak belakang drastis. Yaitu ketika kita melakukan olahraga, di sini terdapat permintaan oksigen itu lebih banyak yang diminta oleh berbagai bagian dari dalam tubuh, dan supply-nya ini, stoknya dari oksigen ini, ketersediaan oksigen ini semakin tipis karena keadaan intensitas tubuh yang sedang mengalami kondisi yang berat, yaitu adalah olahraga. Nah, dalam kondisi tersebut, dalam olahraga, kita tahu bahwasannya melakukan sebuah gerakan itu adalah digerakkan oleh jaringan otot. Jaringan otot untuk melakukan gerakan tersebut, untuk menggerakkan bagian tubuh yang ingin digerakkan tersebut, membutuhkan energi. Energi dihasilkan lewat pemecahan molekul adenosin trifosfat atau ATP. Dan pemecahan molekul adenosin trifosfat itu bisa dihasilkan atau bisa diproses melalui metabolisme energi. Nah, karena dalam proses gerakan olahraga terdapat perubahan atau perbedaan keadaan supply dan demand dari oksigen, dan inilah yang mempengaruhi metabolisme energi untuk yang nantinya ujung-ujungnya menghasilkan energi untuk jaringan otot. Ada pengaruh dari hal-hal ini, di mana metabolisme energi ini bisa membutuhkan yang namanya oksigen, bisa yang namanya tidak membutuhkan oksigen. Nah, karena keadaan supply dan demand tadi, kita kembali lagi pada supply dan demand oksigen, permintaan oksigen semakin banyak, ketersediaan oksigen semakin dikit. Akibatnya, di sini terdapat permintaan oksigen yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah untuk melakukan metabolisme energi ini. Otomatis karena tidak tidak kedapetan oksigen karena demand-nya yang sangat banyak untuk hal bagian tubuh yang lain, metabolisme energi ini melakukan metabolisme energi tanpa adanya oksigen, yaitu adalah metabolisme energi anaerobik. Sedangkan kalau membutuhkan atau menggunakan oksigen, yaitu adalah metabolisme energi aerobik. Nah, terdapat perbedaan kedua jenis atau dua cara metabolisme energi ini. Pada metabolisme energi anaerobik, ATP
energi akan dihasilkan lebih cepat, akan tetapi jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan pada saat metabolisme energi menggunakan oksigen atau aerobik, ATP akan dihasilkan lebih banyak atau energi dihasilkan lebih banyak, tapi laju kecepatan untuk menghasilkan energi tersebut itu lebih lama. Nah, di mana perbedaannya juga adalah ketika melakukan metabolisme energi aerobik, ada produk hasil yang disampingkan, di mana produk yang dihasilkan itu adanya air dan karbon dioksida. Sedangkan pada bagian pada cara metabolisme energi aerobik, produk yang disampingkan adalah asam laktat. Oke, asam laktat. Dan kembali lagi ke yang awal, jawaban pertama, di mana otot menjadi pegal atau lelah karena ada penumpukan asam laktat, di mana asam laktat dihasilkan lewat sebagai produk samping dari metabolisme anaerobik, karena dalam keadaan olahraga suplai dan demand oksigen berbeda sehingga terdapat permintaan oksigen tidak terpenuhi. Salah satu adalah metabolisme, sehingga terjadinya metabolisme secara anaerobik atau tidak menggunakan oksigen, dan produk sampingnya adalah asam laktat. Dan ketika asam laktat diproduksi secara terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan asam laktat, di mana asam laktat ini melakukan penumpukannya pada otot-otot. Dan yang akan diakibatkan pada penumpukan asam laktat pada otot adalah otot menjadi pegal dan bisa menjadi kram karena asam laktat yang menghalangi energi otot untuk melakukan relaksasi, sehingga kontraksi ini terjadi menerus-menerus dan terjadilah yang namanya pegal dan kram. Itulah mengapa bisa terjadinya otot yang pegal atau otot lelah, karena adanya penumpukan asam laktat yang diakibatkan atau yang dihasilkan lewat produk samping dari metabolisme energi tanpa adanya oksigen, karena suplai dan demand oksigen menyebabkan tidak terpenuhnya oksigen untuk metabolisme ini. Jadi itulah. Dan cara mengatasi selanjutnya adalah cara mengatasi otot yang pegal atau yang lelah, yaitu yang pertama, kita bisa yang namanya setelah melakukan olahraga tersebut, kita dengan cara yang pertama adalah merendamkan bagian otot yang setelah melakukan olahraga tersebut dengan menggunakan air panas. Dimana kondisi kasus ini adalah pada otot kaki ya, pada bagian kaki itu bisa kita rendamkan air panas dengan suhu di bawah 70 derajat. Dimana itu akan membantu memperlancar aliran darah. Aliran darah maka akan memperlancar asam laktat ini mudah larut dan nantinya akan dibuang oleh tubuh lewat berbagai cara, bisa keringat, bisa urin dan lain-lain. Dan cara kedua yaitu adalah bisa dengan ketika sudah melakukan olahraga kita bisa beristirahat sebentar, dan ketika setelah melakukan istirahat sebentar kita bisa melakukan fisioterapis atau yang namanya itu adalah refleksi massage dengan tata cara fisio yang benar. Dan yang ketiga, kita bisa namanya itu sebelum tidur kita itu mengkonsumsi yang namanya zat-zat multivitamin dengan adanya unsur kalium dan magnesium, di mana unsur-unsur tersebut akan mengubah asam laktat menjadi energi. Keempat, untuk mengatasi otot yang pegal dan otot yang lelah ini adalah di mana sebelum melakukan olahraga kita melakukan pemanasan, dan setelah melakukan olahraga kita yang namanya melakukan pendinginan, di mana hal ini berguna untuk memperlancar aliran darah, meringankan tekanan, dan melenturkan fleksibilitas otot. Karena apabila aliran darah lebih lancar, maka aliran oksigen dalam darah sirkulasinya akan menjadi lebih lancar dan tentunya menurunkan kadar asam laktat itu tersendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah sikap. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.